Dia tidak boleh tahu aku mencintai dia. Karya Vira Savitri. 4. Sinar matahari awal April memantul pada dinding kaca bangunan berprofil modern di permukaan Sungai Thames. Tepat di puncak bangunan, tulisan Han Group terpampang dalam kaca-kaca hitam dan biru safir bersama sejumlah perusahaan lain. Pagi ini Han Group menjadi sorotan media, bukan karena kantornya menghuni sejumlah lantai di gedung tertinggi distrik bisnis Canary Wharf, tapi karena kerumunan wartawan sudah berkumpul di lobi, menanti kehadiran managing director-nya yang baru. Lihat kerumunan itu, mereka pasti sudah tiba. Holly merapikan rambut coklat kemerahannya cepat-cepat. Ia menoleh pada Kate dan bertanya sedikit panik. Bagaimana penampilanku? Eleanor menatap tingkah kedua temannya. Kepalanya kembali dibayang-bayangi sosok Daniel Han. Ia yakin berat badannya turun 2 kilo setelah melihat foto laki-laki itu di internet semalam. Reputasi Daniel yang nyaris sempurna membuatnya seperti akan bertemu Jedi atau sesuatu seperti itu. Apa kita perlu turun menyambut mereka? Kate bertanya. Aku yakin Murphy Chapman dan para direksi sudah berbaris di lobi. Holly lalu menatap Eleanor dengan kening berkerut heran. Bagaimana denganmu? Bukankah seharusnya kau di bawah bersama mereka? Owen dan Murphy menyuruhku menunggu Daniel di kubikel. Kalau begitu sebaiknya kau segera ke lantai 15. Kate menatapnya sambil menggigit ujung kuku. Kuharap kau bertahan hari ini, Allah. Diamlah, Kate, kau menakutinya. Sembur Holly memberikan setumpuk map pada Eleanor. Aku tidak takut. Ya, mungkin agak gugup, tapi aku akan baik-baik saja. Entah sudah berapa kali ia melihat Holly memutar mata pagi ini. Jangan pikirkan Daniel, pikirkan reunimu, itu akan mengalihkan gugupmu. Benar, kita akan membahas gaun untuk reunimu saat istirahat nanti, imbuh Kate. Eleanor mengernyit dan mendekap erat mapapnya. Kenapa teman-temannya berpikir ia akan menghadiri reuni itu? Jangankan bertemu mantan kekasih, membayangkan atasan barunya saja sudah membuatnya kelabakan. Setelah turun di Wharfside di Cabot Square, salah satu titik pelayanan parkir di Canary Wharf, Han bersaudara berjalan kaki dan tiba di Han Group pukul 8 pagi. Mereka punya waktu 1 jam berbasa-basi sebelum sosialisasi antar manajemen dan direksi yang dimulai pukul 9. Berbeda dengan Henry yang menyapa peserta rapat, Daniel memilih menghindar. Ia berjalan menuju elevator, mengenakan masker, dan memutuskan menunggu di ruangannya. Hey Daniel, Murphy Chapman menghampirinya. Pria yang rambutnya dihiasi uban pada jambulnya itu tangan kanan Tony yang dianggapnya seperti paman. Setidaknya di depan Murphy, ia tidak perlu menyembunyikan keengganannya untuk membaur. Ada apa dengan masker itu? Jangan bilang kau pura-pura sakit untuk menghindari basa-basi. Betapa klisenya. Daniel tidak menghiraukan tudingan Murphy. Aku harus ke ruangan. Kau masih saja kaku seperti tanah liat yang baru dipanaskan. Protes Murphy dengan gaya dilebih-lebihkan. Pria itu hampir menertawakan sindirannya sendiri, tapi berubah pikiran saat Daniel masih bergeming. Baiklah, baiklah, aku tidak akan memaksa. Aku berada di sana kalau kau mencariku. Daniel mengikuti arah tatapan Murphy ke lobi bernuansa hitam dan biru yang dipenuhi para direksi. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia pun berbalik. Asistenmu sudah di sana, aku memintanya menyiapkan ruanganmu sejak kemarin. Seru Murphy sebelum Daniel masuk ke elevator. Kapan kau ke Avenue Road? Daniel membaca pesan Lily di elevator. Suasana hatinya sekejap muak. Ia buru-buru menjejalkan ponsel ke saku jasnya. Sulit baginya memedulikan Lily setelah mendengar cerita Henry kemarin. Bagaimana bisa Lily masih membiarkan Hughes mengusik keluarga mereka? Saat pintu elevator terbuka di lantai 2, secara refleks Daniel bergeser ke tepi melihat gadis bertubuh sintal yang mendekap tumpukan map menubruk tepi pintu,
lalu masuk. Gadis itu mengelurkan sebelah tangannya hendak memencet nomor lantai, tapi tidak jadi. Ia menepi ke dinding seberang Daniel. Mungkin tujuan mereka sama, pikir Daniel masa bodoh. Hadir, tidak. Hadir, tidak. Hadir. Daniel mendengar gumaman gadis itu. Gadis itu jelas masih berpikir dirinya sendirian di elevator kalau ponsel Daniel tidak berbunyi. Apakah bisa mematikan nada dering ponselmu? Bunyinya sangat mengganggu. Terima kasih. Kedua alis Daniel terangkat. Ia menyipit, mengira dirinya salah dengar. Apa gadis itu baru menyuruh mematikan nada ponselnya? Melihat gadis itu tetap memunggunginya, Daniel menahan diri. Tapi siapa saja yang pertama kali ditemuinya di lantai 15 harus bertanggung jawab atas sikap gadis itu padanya. Ponsel Daniel kembali berdering. Ia membaca nama Henry di layar. Perasaannya muak mengingat sosialisasi ini. Berbicara di hadapan karyawan sendiri tak pernah menyenangkan untuknya. Terlebih yang tahu masa lalu Daniel. Blimey, bunyinya berisik sekali. Kau mau aku yang mematikannya? Daniel kembali menatap gadis asing di hadapannya. Kali ini gadis itu menengok sedikit sambil mengacungkan telunjuk penuh ancaman. Aku serius, kecam gadis itu. Mata Daniel melebar. Ia mengerjap dan berpaling menatap pintu. Basa-basi atau membuka komunikasi dalam bentuk apapun dengan orang asing salah satu yang dihindarinya. Tapi ini, berani-beraninya. Daniel berkedip dan sekali lagi memandang siapapun gadis kucir satu itu. Ia bertahan tanpa bisa berpikir. Kepalan tangannya menguat seiring emosi yang bergumul di benaknya sudah menyerupai gumpalan yang mencekam leher. Begitu pintu elevator akhirnya terbuka di lantai 15, tanpa pikir panjang, ia bergegas keluar sebelum mencekik sesuatu di sekitarnya. Hei, apa-apaan? Eleanor nyaris tersaruk. Ia baru akan keluar dari elevator, namun laki-laki di belakangnya merangsek maju. Kau tidak bisa menyerobot begitu saja. Tambahnya saat map-map sudah jatuh dari dekapannya. Laki-laki bermasker itu berhenti. Sepintas, ia pikir laki-laki itu akan menoleh dan meminta maaf, tapi dugaannya keliru. Eleanor membuka mulut. Kehilangan kata-kata melihat laki-laki itu meneruskan langkah seolah tidak ada yang terjadi. Seolah tidak melihat Eleanor yang masih berpegangan di pintu elevator, hampir merosot. Apa pula masalah orang itu? Perasaan Eleanor meradang. Ia mengumungut map-mapnya sambil tatapannya mengikuti laki-laki asing tadi. Kalau tahu laki-laki itu tidak meminta maaf, seharusnya ia melempar kepala laki-laki itu dengan salah satu mapnya. Senang bertemu denganmu lagi. Suara Owen mengalihkan perhatian Eleanor. Ia melihat Owen Graham keluar dari ruang MD lalu menjabat tangan laki-laki tadi. Eleanor menyipit, mengawasi kedua laki-laki itu bergantian sambil lekas-lekas menghampiri. Entah kenapa perasaannya mulai tidak enak. Ella, kenalkan, ini Daniel Han, atasanmu yang baru. Kedua alis Eleanor terangkat tinggi. Ia segera menatap Owen dan yakin jantungnya berhenti berfungsi. Apa katanya? Ia menatap laki-laki di hadapannya dengan perasaan kaget bercampur ngeri. Jadi kau asistenku? Aliran darah Eleanor terasa mengalir cepat ke wajahnya mendengar nada sinis dalam suara Daniel. Ia yakin wajahnya sudah merah padam menahan serbuan berbagai emosi. Eleanor menelan ludah dan berharap bumi menelannya saat itu juga. Bagaimana tidak? 2 menit yang lalu, Eleanor Swan menyuruh Managing Director Han Group mematikan nada dering ponselnya. Aku tidak mengenalimu karena kau memakai masker, sir. Sahutnya menguatkan hati. Apa kau sakit? Aku bisa mencarikanmu obat. Daniel menatapnya cukup lama. Apa kau yakin sanggup mengisi posisi asisten eksekutif? Eleanor melirik laki-laki itu sambil berjemit. Pertanyaan Daniel sontak memanggil debar jantungnya.
Apakah laki-laki itu sedang membuka obrolan atau justru meragukannya setelah kejadian di elevator tadi? Pastinya, Sir. Sorot datar di hadapannya membuat leher Eleanor panas. Jangan khawatir, dia bisa diandalkan. Tony memuji kinerjanya selama ini. Tanpa bermaksud menyinggungmu, Owen, tapi aku dan ayahku punya selera yang berbeda dalam menilai seseorang. Eleanor menatap laki-laki itu. Ia benci mendengar intonasi bernada tajam, tapi terpaksa menelan kalimat pahit barusan. Seleramu dengan ayahmu mungkin berbeda dalam menilai seseorang, tapi aku yakin ini hanya masalah persepsi. Persepsi? Daniel melepas masker yang menutup setengah wajahnya, berpura-pura terkesan. Apa kau benar-benar ingin mendengar persepsiku atas dirimu? Sebelah alis Eleanor terangkat. Oh tidak. Laki-laki itu lebih tampan dari foto-fotonya di internet. Ia paham betul arah pembicaraan Daniel. Terang saja, kejadian di elevator tadi menciptakan persepsi negatif laki-laki itu atas dirinya. Persepsi awal memang sulit dijatuhkan, Sir, tapi yang ku tahu, memelihara persepsi kritis tanpa mengedepankan perbaikan salah satu bentuk kebebalan. Setiap orang berhak atas kesempatan kedua. Bukan begitu, Owen? Owen tidak mengerti. Matanya beralih dari Eleanor ke Daniel. Benar? Senang akhirnya bertemu denganmu, Sir. Ada secuil kelegaan di hati Eleanor melihat raut Daniel berubah heran, meski ia sendiri tidak tahu maksud omong kosong yang diucapkannya tadi. Aku sudah menata ruanganmu kemarin. Apa kau ingin kuantar ke ruangan sekarang? Timbalnya sebelum laki-laki itu berbicara lagi. Apapun yang akan dikatakan Daniel Han, Eleanor yakin itu tidak membawa berpengaruh baik untuk batinnya. Aku bisa ke ruanganku sendiri. Awan mengangguk. Sampai bertemu di rapat nanti kalau begitu. Apakah laki-laki itu akan pergi sekarang? Eleanor melirik Daniel agak waspada. Kau bisa menghubungiku jika butuh sesuatu, Sir. Aku berada di kubikel. Daniel menatapnya sambil mengulum bibir mengekspresikan ketidaksukaan yang kentara. Sepintas laki-laki itu tampak akan menyemburkan kekesalannya pada sesuatu, tapi ternyata ia memilih berbalik menuju ruangannya. Dan layaknya manusia yang berhasil lolos dari cengkraman malaikat maut, Eleanor pun menghembuskan napas yang sejak tadi ditahannya. Lututnya bahkan masih gemetar. Sesuatu telah terjadi. Tanya Owen mengamatinya. Pertanyaan bernada curiga itu membuat jantung Eleanor berdegup. Ia menatap Owen sambil mendesak bibirnya tersenyum. Jadi, dia laki-laki yang kita bicarakan kemarin? Ya, bagaimana menurutmu? Tidak terlalu buruk, kan? Kali ini Eleanor tidak bisa menahan diri. Dia terang-terangan membenciku, Owen. Kalau kau menyerah, itu artinya kau membuat segalanya menjadi mudah untuknya. Apa aku terlihat seperti martir atau semacamnya? Kau lihat ekspresinya tadi. Protes Eleanor bisik-bisik. Well, anggap saja kebutuhan emosionalnya belum terpenuhi. Dengan emosi seperti itu, aku heran dia masih kekurangan. Sambar Eleanor jengkel. Owen melihatnya memberengut ke arah pintu ruangan Daniel. Dia tidak seburuk yang kau pikirkan. Aku yakin, 3-4 hari kau akan terbiasa. Eleanor berdecak dan mengeratkan tumpukan map dalam dekapannya. Apa kau akan ke bawah sekarang? Aku harus melihat persiapan rapat. Kehadiran Daniel perlu disosialisasikan. Aku tidak mau ada yang berbuat bodoh di depannya karena tidak tahu siapa dirinya. Entah kenapa kalimat terakhir Owen langsung terasa mengenai saraf Eleanor. Ya, andai dirinya mengetahui hal itu sebelumnya, ringisnya dalam hati. Setelah Owen berlalu, ia menaruh map-mapnya di atas meja. Perasaannya kembali campur aduk melirik ruangan Daniel di seberangnya. Hari ini benar-benar seperti mimpi buruk. Dibutuhkan satu kesempatan untuk menciptakan kesan pertama.
dan Eleanor telah menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan yang ia miliki di depan atasan barunya. Sulit dipercaya. Gelombang keruh masih menguasai pikiran Daniel di ruangannya. Emosi asing seakan menyergapnya dari berbagai arah, mendapati asisten barunya yang impulsif. Ia berjalan ke meja kerjanya, mengendurkan simpul dasi, lalu menarik sembarang dokumen di atas meja. Namun jangankan reda, kekesalannya kian bertambah saat tidak bisa berkonsentrasi. Sesuatu dalam suara atau mungkin nada bicara asistennya berputar-putar di kepalanya. Apa ayahnya berusaha mempermainkannya? Bukan. Ini bukan hanya tentang kepindahannya ke London. Tapi apa yang dilakukan gadis itu, siapapun namanya, sehingga Tony mempertahankannya sebagai asisten Daniel. Daniel melempar dokumen ke tangannya ke sudut ruangan. Ia membutuhkan asisten baru, laki-laki. Ia mengeluarkan ponsel, namun sebelum menekan nomor Murphy, ayahnya lebih dulu menelpon. Apa, Pak? Sapa Daniel tanpa bisa menutupi kekesalan pada suaranya. Aku tidak akan menandatangani kontrak. Sejak awal aku tahu ini kekeliruan. Semua ini. Ia belum mau mengungkit masalah asistennya. Tidak setelah gadis itu diganti. Kau tidak menikmati ruangan barumu? Daniel mengerjap heran. Apa hubungan semua ini dengan ruangan baruku? Cukup biarkan aku kembali ke Seoul. Aku tidak melihat masalah dengan kepindahanmu yang mendadak. Lagi pula, sudah ada Murphy. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. Aku tidak meragukan Murphy. Sabar Daniel. Kalau begitu jangan bilang ini karena masa lalumu. Daniel memejam saat pelipisnya berdenyut. Balasan ayahnya seperti pukulan yang mendarat di dadanya. Setelah jeda pendek untuk meredakan dingin di lehernya, ia kembali bersawara. Masa lalu bukan alasanku tidak ingin kembali. Apapun pikiranmu saat ini, cukup pertimbangkan hal ini sekali lagi. Daniel tahu seharusnya ia tidak bersikap egois. Tapi saat ini ia tidak punya pilihan lain selain menuntut dirinya tetap masa bodoh. Aku memberimu waktu setahun, 3 bulan. 3 bulan di London dan aku kembali ke Seoul. Tony terdiam memikirkan permintaannya. Lalu, Henry akan mengambil alih posisimu. Kau sebaiknya menempati posisi Henry di Wina. Semula Daniel ingin protes, tapi karena ayahnya bisa berubah pikiran kapan saja, ia memilih mengalah. Kalau itu maumu. Kuharap kau tidak lagi menghindariku dan ibumu. Aku tidak percaya kau enggan makan malam di rumah gara-gara masalah kepindahan ini. Aku tidak menghindar. George memanggilkan dokter untuk pos malam. Kalau begitu datanglah ke Avenue Road malam ini. Nada berharap ayahnya meninggalkannya tanpa pilihan. Bagaimana ruanganmu? Tanya Tony tiba-tiba. Ada beberapa perabot yang kutambah demi kenyamananmu. Kau lihat piano di dekat jendela? Daniel mengerutkan kening. Aku tidak berminat main piano di kantor. Tidak saat ini, tapi nanti saat berkas-berkas di meja sudah sama tinggi dengan hidungmu. Tunggu, aku hampir lupa. Kata ayahnya lagi. Tolong sampaikan salamku pada gadis favoritku di sana. Alis Daniel berkerut samar. Siapa? Ella. Eleanor Swan, asistenmu. Oh, terkutuklah Daniel Han.